Oleh karena pemikiran yang demikian, maka semua agama adalah benar dan harus dibiarkan dalam bentuk aslinya. Kepada kaum yang masih primitif, diajarkanlah agama yang masih primitif bentuknya. Sebaliknya, kepada masyarakat modern, agama yang lebih rasional lah yang diajarkan. Gandhi berpendapat bahwa agama yang sempurna itu hanya ada di sisi Tuhan. Sifatnya tunggal dan absolut. Adapun agama-agama yang dikenal oleh manusia, menurutnya bersifat jamak, di mana semuanya benar. Namun, masalah akidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif. Artinya, haram mencampur adukan akidah dan ibadah umat Islam dengan keyakinan dan tata cara beribadah pemeluk agama lain. Tren ketiga yaitu sinkretisme. Sinkretisme adalah sebuah aliran pemikiran pluralisme yang menganggap bahwa setiap agama memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, sehingga manusia wajib mengadopsi setiap fitur yang dapat diterima dari agama-agama lain. Hasilnya, pendukung aliran pemikiran ini akan mencampur adukan ajaran agamanya dengan ajaran agama-agama lain. Sinkretisme ini berkembang pesat di wilayah India. Di antara tokoh-tokohnya adalah Kabir, yang dikenal sebagai pendiri gerakan yang menggabungkan ajaran-ajaran agama Hindu dan Islam. Kemudian ada juga Ram Mohan Rai yang bertindak lebih jauh dengan menggabungkan ajaran-ajaran agama Hindu, Islam, dan Kristen sekaligus. Ram menjelaskan pemikirannya bahwa kesalahan berlaku di semua agama tanpa kecuali. Tokoh sinkretis lain adalah Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mahatma Gandhi. Gandhi berpendapat bahwa agama yang sempurna itu hanya ada di sisi Tuhan. Sifatnya tunggal dan absolut. Adapun agama-agama yang dikenal oleh manusia, menurutnya bersifat jamak, di mana semuanya benar, namun juga sekaligus memiliki kekurangan masing-masing. Gandhi berkata, memandang semua agama dengan pandangan yang equal, kita bukan saja akan menjadi tidak ragu-ragu, tapi malah merasa wajib mengadopsi setiap fitur yang dapat diterima dari agama-agama lainnya. Masih ada yang mau mengidolakan Gandhi dan mengutip pendapat-pendapatnya? Tren hikmah abadi adalah termasuk salah satu aliran pemikiran dalam pluralisme. Pemikiran ini menganggap bahwa walaupun berbeda-beda dalam aturan lahiriahnya, semua agama yang ada di dunia ini adalah sama dalam makna batinnya. Tren hikmah abadi ini juga memiliki nama lain seperti Kesatuan Transenden Agama-Agama dan Sophia Perennis. Jika tren-tren lain dalam pluralisme berupaya mengubah agama agar bisa menyesuaikan diri dengan globalisasi, maka tren hikmah abadi ini justru lahir sebagai respons untuk melawan dampak globalisasi. Tren ini berpendapat bahwa setiap agama harus dibiarkan dalam bentuk aslinya. Tren hikmah abadi ini dipelopori oleh Rene Guénon, Frithjof Schuon, dan Ananda Coomaraswamy. Namun, yang paling berjasa dalam menyebarkan tren ini adalah Syed Hossein Nasr. Menurut aliran pemikiran hikmah abadi ini, setiap agama memiliki kebenaran yang valid, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syed Hossein Nasr. Menjalani suatu agama secara penuh adalah sama dengan menjalani semua agama. Semua agama disimpulkan pada hakikatnya sama pada level esoteriknya atau di dalam pemaknaannya secara batin, namun berbeda-beda dalam level eksoteriknya atau pada aturan-aturan agamanya. Oleh karena pemikiran yang demikian,
maka semua agama adalah benar dan harus dibiarkan dalam bentuk aslinya. Hikmah abadi melarang tindakan-tindakan penyatuan agama sebagaimana yang dilakukan oleh aliran sinkretisme dan juga tindakan-tindakan pengekangan terhadap agama sebagaimana yang dilakukan oleh golongan sekuler. Akan tetapi, meskipun watak dasarnya menolak sekularisme, pada akhirnya hikmah abadi juga memberikan sumbangan juga kepada sekularisme, karena aliran pemikiran ini juga menganggap semua agama adalah sama-sama benar. Karena semua agama dianggap benar, maka tidak ada satu agama pun yang boleh dianggap superior aturannya di atas agama yang lain. Akibatnya, kekuasaan pun tetap berada kembali ke tangan pihak yang sekuler. Aliran pemikiran lain yang bisa juga digolongkan ke dalam salah satu tren pluralisme adalah gerakan teosofi Freemasonry. Gerakan teosofi ini berdiri di atas semua agama, mengakui semua agama, dan mengambil aspek-aspek mistis dari semua agama. Menurut Annie Besant, yang merupakan tokoh besar aliran ini, setiap agama berasal dari Tuhan yang sama dan dibawa oleh orang-orang yang berasal dari sebuah persaudaraan orang-orang suci dari waktu ke waktu. Kepada kaum yang masih primitif, diajarkanlah agama yang masih primitif bentuknya. Sebaliknya, kepada masyarakat modern, agama yang lebih rasional lah yang diajarkan. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Buya Hamka dalam buku beliau berjudul Pelajaran Agama Islam, para pengikut teosofi Freemasonry kerap mengadakan acara-acara pemanggilan roh orang-orang yang sudah mati. Dari uraian tentang berbagai tren pluralisme ini, kita bisa melihat bahwa pluralisme dengan berbagai variasinya pada dasarnya menganggap semua agama sama. Bukan dalam arti bahwa semua agama benar-benar sama, akan tetapi dalam pengertian bahwa semua agama ditempatkan pada posisi yang sama dalam hubungannya dengan kebenaran. Pluralisme adalah sebuah paham yang bertentangan dengan akidah Islam, dan Majelis Ulama Indonesia menyatakan keharaman pluralisme ini bagi umat Islam. Dalam masalah akidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif. Artinya, haram mencampur adukan akidah dan ibadah umat Islam dengan keyakinan dan tata cara beribadah pemeluk agama lain. Bagi masyarakat Muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain dalam suasana pluralitas agama, umat Islam bisa bersikap inklusif atau berbaur dan berinteraksi dengan pemeluk agama lain dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, sepanjang tidak saling merugikan satu sama lain. Mari kita peduli, mari kita bentengi diri, keluarga, lingkungan, dan umat bangsa ini dari dampak buruk pemikiran sekuler, liberal, dan pluralis. Sistem